Assalamualaikum teman-teman, apa kabar kalian semua? Kakak harap teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajarnya. Oke teman-teman, kali ini kakak akan membahas mata kuliah aljabar linear elementer, terutama pada subbab ruang-ruang matriks. Oke teman-teman, tanpa menunggu lama langsung saja kita bahas bersama-sama soalnya. Nah teman-teman, di sini kakak akan membahas mengenai contoh soal dari mata kuliah aljabar linear elementer terkhusus pada bab ruang-ruang matriks dan pada subbab merentang dan bebas linear. Nah teman-teman, sebelum kita membahas soalnya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai definisi dari merentang dan bebas linear vektor ini. Misalkan teman-teman, V sebagai ruang matriks di mana S merupakan suatu himpunan di mana anggota himpunannya itu meliputi U1, U2, sampai dengan UR. Kemudian S itu merupakan subset atau bagian dari V, dan teman-teman di sini S disebut membangun V jika setiap vektor di V dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari S. Nah teman-teman, tanpa menunggu lama lagi kakak akan membahas mengenai materi merentang dan bebas linear ini. Soalnya itu teman-teman berbunyi, tentukanlah apakah V1 atau V1 yang beranggotakan 1,2,3 dan vektor 2 atau V2 yang beranggotakan -1,1,1 dan vektor 3 atau V3 yang mempunyai elemen atau anggota 2,0,1, apakah merentang di R pangkat 3 atau di ruang dimensi 3. Nah teman-teman, untuk menjawab ini terlebih dahulu kita misalkan dulu X, Y, Z itu merupakan elemen atau bagian dari dimensi 3 atau R3 tersebut teman-teman. Kemudian kita tulis X, Y, Z dalam kurung X, Y, Z sama dengan kita kalikan K1 dikalikan dengan elemen atau anggota dari vektor 1 ditambah K2 dikalikan dengan elemen dari vektor 2 atau V2 ditambah K3 kita kalikan dengan vektor elemen atau anggota dari vektor 3 atau V3. Kemudian teman-teman, kita hitung hasil kalinya, yaitu jika K1 dikali 1 sama dengan K1, K1 dikali 2 sama dengan 2K1, kemudian 3 kali K1 sama dengan 3K1 ditambah K2 dikali -1 sama dengan -K2, K2 dikali 1 sama dengan K2, kemudian K2 dikali 1 sama dengan K2, kemudian ditambah dengan K3 dikali 2 sama dengan 2K3, K3 dikali 0 sama dengan 0, dan yang terakhir K3 dikali 1 sama dengan K3. Selanjutnya kita kelompokkan berdasarkan yang sejenis atau diurutkan sesuai dengan urutannya, yaitu dalam kurung K1 dikurang K2 ditambah K3, 2K1 ditambah K2 ditambah 0, 3K1 ditambah K2 tambah K3. Kemudian teman-teman, dari hasil ini didapatkanlah sistem persamaan linear, yaitu K1 kurang K2 tambah 3K3 sama dengan X sebagai persamaan pertama, kemudian 2K1 tambah K2 tambah 0 sebagai persamaan kedua, yaitu sama dengan Y, kemudian yang terakhir 3K1 tambah K2 tambah K3 sama dengan Z yang merupakan persamaan ketiga. Kemudian untuk menyelesaikan sistem persamaan linear tersebut kita menggunakan metode Cramer, yaitu metode untuk mendapatkan nilai K1, K2, dan K3 dari sistem persamaan linear ini. Maka didapatkanlah nilai K1, K2, dan K3 dengan menggunakan metode Cramer seperti berikut teman-teman. Kemudian dari hasil K1, K2, dan K3 didapatkanlah determinan matriksnya. Maka didapatkanlah matriksnya yaitu 1, 1, 2, 2, 1, 0, dan 3, 1, 1 yang merupakan matriks berukuran 3 kali 3. Kemudian dicari determinan dari matriks tersebut teman-teman. Saya kira kalian sudah paham mencari nilai determinan matriks berukuran 3 kali 3. Dari hasil determinan matriks berukuran 3 kali 3 ini teman-teman, maka didapatkanlah hasil yaitu 1.
karena 1 tidak sama dengan 0 teman-teman, maka K1, K2, K3 ada nilainya. Jadi kesimpulannya yaitu merentan di R3. Apabila ada dari kalian tidak atau kurang memahami bagaimana menyelesaikan matriks berukuran 3x3 atau mencari determinan matriks berukuran 3x3, maka ini kakak akan menjelaskan cara mencari determinan dari matriks berukuran 3x3. Misalnya ada suatu matriks berukuran 3x3 yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, I. Kemudian teman-teman dari matriks berukuran 3x3 ini kita tambahkan di ruas kanannya yaitu dua kolom yaitu AB, DE dan GH, 2 kolom dari nilai AB, DE, GH. Kemudian teman-teman kita mulai mencari nilai determinannya, yaitu kita harus mengalihkan dulu A kali E kali I ditambah B kali F kali G ditambah C kali D kali H, yaitu diagonal pertamanya. Kemudian dikurangkan dengan diagonal keduanya, yaitu C kurang E kurang G dikurang A kali F kali H dikurang B kali D kali I. Itu teman-teman cara mencari determinan matriks berukuran 3x3. Nah teman-teman, mungkin itu saja yang bisa kakak bahas mengenai contoh soal merentang dan bebas linier yang merupakan materi dari yang merupakan submateri dari ruang-ruang matriks. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan teman-teman, dan jangan lupa kalian untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe untuk channel dan video ini, dan share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga bisa mendapatkan informasi yang bermanfaat yang sama seperti yang kalian dapatkan sekarang ini. Oke teman-teman, thank you for attention and see you for the next my video.